Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ramasipadiani, NPM 20125310. Saya dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian hadis mauquf dan maqtu, macam-macamnya dan kedudukannya dalam berhujjah. A. Pengertian hadis mauquf. Hadis mauquf adalah setiap hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhu, baik berupa ucapan atau perbuatan dan lain-lain. Macam-macam hadis mauquf dan contohnya. Yang pertama, mauquf qauli atau perkataan. Contohnya, an Abdillah bin Mas'ud qala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan fa in amana wa in kafara. Rawahu Abu Nuaim. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, janganlah hendaknya salah seorang dari kamu taklid agamanya dari seseorang. Karena jika seseorang itu beriman, maka ikut beriman. Dan jika seorang itu kufur, ia pun ikut kufur. Hadis riwayat Abu Nuaim. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat Nabi, maka ucapan di atas disandarkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, mauquf fi'li atau perbuatan. Apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anha, wa amma banu Abbasin wa huwa mutayammim. Artinya, dan Ibnu Abbas menjadi imam sholat padahal ia bertayamum. Yang ketiga, mauquf taqriri. Contohnya, yang artinya dari Zuhri bahwa Atikah bin Zaid bin Amr bin Nufail jadi hamba Umar bin Al-Khattab adalah Atikah pernah turut sholat dalam masjid. Maka Umar berkata kepadanya, demi Allah, engkau sudah tahu bahwa aku tidak suka perbuatan ini. Atikah berkata, demi Allah, aku tidak mau berhenti sebelum engkau melarang aku. Akhirnya Umar berkata, aku tidak mau melarang dikau. Al-Muhalla. Umar adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat tersebut ditunjukkan bahwa ia membenarkan perbuatan Atikah, yaitu sholat di masjid. B. Pengertian hadis maqtu. Hadis maqtu adalah hadis yang disandarkan kepada murid sahabat atau tabi'in dan yang setelah mereka, baik perkataan, perbuatan, dan lain-lain. Macam-macam hadis maqtu. Yang pertama, hadis maqtu qauli. Contoh hadis maqtu: qaulul Hasani Basri fi sholati khalafal mubtadi'i sholli wa alaihi bid'atuhu. Artinya, perkataan Hasan Basri mengenai sholat di belakang ahli bid'ah, sholatlah dan dia akan menanggung dosa. Yang kedua, hadis maqtu fi'li. Contohnya adalah perkataan Haram bin Jubair yang merupakan salah seorang senior di kalangan tabi'in. Al-mu'minu idza arafa rabbahu azza wa jalla ahabbahu wa idza ahabbahu uqbila ilaih. Artinya, orang mukmin itu apabila telah mengenal Tuhannya, niscaya ia mencintainya, dan apabila ia mencintainya, niscaya Allah menerimanya. Yang ketiga, hadis maqtu taqriri atau yang berupa persetujuan. Contoh seperti perkataan Hakam bin Utaibah, ia berkata, adalah seorang hamba mengimami kami dalam masjid itu, sedang Syuraih juga sholat di situ. Syuraih adalah seorang tabi'in. Riwayat hadis ini menunjukkan bahwa Syuraih membenarkan seorang hamba tersebut untuk menjadi imam. C. Kehujjahan hadis mauquf. Di antara hadis mauquf terdapat hadis yang lafaz dan bentuknya mauquf, namun setelah dicermati hakikatnya bermakna marfu, yaitu berhubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang demikian dinamai oleh para ulama hadis dengan al-mauquf lazan al-marfu ma'nan,
yaitu secara lafaz berstatus mauquf namun secara makna bersifat marfu. Jadi, hadis mauquf dan hadis marfu memerlukan penyelidikan. Apabila suatu hadis mauquf berstatus hukum marfu sebagaimana yang dijelaskan di atas dan berkualitas sahih atau hasan, maka status hukumnya pun sama dengan hadis marfu. Akan tetapi, jika tidak berstatus marfu, maka para ulama hadis berbeda pendapat tentang kehujahannya. D. Kehujahan hadis maqtu. Hadis maqtu tidak dapat dijadikan sebagai hujah atau dalil untuk menetapkan suatu hukum, karena status dari perkataan tabi'in sama dengan perkataan ulama lainnya. Di samping itu, hadis maqtu yang merupakan perkataan tabi'in bukanlah hadis sebagaimana yang bersumber dari Nabi. Menurut Imam Zarkashi, adapun perkataan maqtu dimasukkan ke dalam hadis merupakan sesuatu yang mempermudah, sehingga hadis maqtu tidak bisa dipergunakan sebagai landasan hukum. Karena hadis maqtu hanyalah ucapan dan perbuatan seorang muslim. Tetapi jika di dalamnya terdapat qarinah yang baik, maka bisa diterima dan dapat menjadi marfu mursal. Itulah tadi penjelasan presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.